Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat dan hidayah darinya lah kita semua bisa berkumpul pada pagi hari yang berbahagia ini. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam acara rutin kita, yaitu kajian online Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Kami dari panitia mengucapkan selamat datang bagi para peserta yang baru pertama kali ikut bergabung. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan adab dalam majelis online Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah sebagai berikut. Yang pertama, marilah kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan ridhonya. Mari kita hadirkan hati, pikiran, dan jasad kita agar bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Kemudian, selama kajian, kami akan mute all jamaah. Kemudian, para jamaah disarankan untuk stop video atau host akan menonaktifkan video para jamaah yang terlihat dalam posisi berbaring. Kemudian, seperti biasa, apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan melalui chat ke kolom chat yang sudah disediakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kajian Ba'da Subuh pagi hari ini, kita akan mendengarkan penyampaian materi kajian yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Dr. At-Tabiq Lutfi, MA, dengan tema Tadabbur Surat Al-Imran, ayat 45-48. Materi disampaikan hingga pukul 06.30, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab hingga pukul 07.00. Kemudian seperti biasa, setiap hari Minggu akan dilanjutkan dengan jalan-jalan virtual, dan untuk kesempatan kali ini, kita akan mengunjungi saudara-saudara Muslim kita di Brisbane, Australia. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, mungkin kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hendrawan, Bapak Ibu semuanya, para pejuang subuh, para pengurusnya, hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat taqwa. Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi sya'ban, Allahumma ballighna Ramadan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, dan tentu semua karunia itu adalah wasilah, adalah media kita untuk selalu menjadikannya alat untuk menambah kebaikan-kebaikan dunia kita, alat untuk mempersiapkan kemuliaan akhirat kita semua insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap ahli keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita umatnya yang insya Allah ingin mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Untuk itu kita selalu berusaha mengikuti dan mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi yang mulia ini kita akan membahas tentang surat Ali Imran dari ayat 45 sampai dengan ayat 48.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه مسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ungkapan pertama di ayat ini, dan ingatlah wahai Muhammad. Apa yang diingatkan oleh Allah kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalatil malaikah, ketika malaikat-malaikat berkata. Ada yang mengatakan malaikat di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ketika malaikat berkata, mereka bertemu dengan Maryam, dan kemudian malaikat mengatakan kepada Maryam, ya Maryamu innallaha yubashshiruk. Wahai Maryam, Allah hendak memberikan kabar gembira. Masya Allah. Yang memberikan kabar gembira langsung Allah. Kita kabar gembiranya melalui manusia. Kita kabar gembiranya melalui yang lain. Tapi Maryam, wanita suci, wanita mulia, yang memberikan kabar gembira adalah langsung Allah. Melalui Jibril, melalui malaikat. Wahai Maryam, Allah memberikan kabar gembira kepadamu. Tentu Maryam bahagia. Namun ketika isi dari berita kabar gembiranya adalah kelahiran seorang anak, seorang putra, yang Allah ciptakan dengan kalimatnya, nanti kita bahas satu persatu, yang disebut pula namanya langsung dikasih oleh Allah, namanya Isa, yaitu Al-Masih Isa bin Maryam. Maka saat itulah Maryam terkejut. Maryam tentu layak untuk bertanya. Maka nanti di ayat 46 Maryam bertanya. Kabar gembiranya, kabar gembira yang sulit secara logika. Kabar gembira yang tentu siapapun pasti akan bertanya-tanya. Termasuk Maryam yang mendapatkan kabar gembira. Kenapa kabar gembiranya akan lahir seorang anak? Padahal Maryam adalah wanita suci. Tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Tidak pernah pula ada laki-laki yang meminangnya, bahkan menikahinya. Sehingga itulah satu karunia yang sangat luar biasa kepada Maryam. Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya menyampaikan bahwa Al-Masih Isa bin Maryam adalah seorang nabi yang sangat terkemuka. Allah berikan wajiha, kedudukan yang tinggi di dunia, yaitu nabi. Bahkan saking tingginya kedudukan ya Nabi Isa, nanti Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat pula. Ia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dan termasuk hamba-hamba Allah yang muqarrabin, yang amat sangat dekat dengan Allah. Beberapa ciri kemuliaan Nabi Isa disampaikan oleh Allah melalui malaikat. Malaikat menyampaikan wahyu dari Allah. Maryam menerima apa yang disampaikan oleh malaikat meskipun ada pertanyaan. Wajar Bapak Ibu ya bertanya, dan itu tidak salah. Sebagaimana dulu malaikat juga bertanya. Ketika Allah menyampaikan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Maka malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, bagaimana engkau akan menciptakan khalifah sedangkan dahulu ada ya sekelompok makhluk yang kerjanya itu merusak dan menumpah darah. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat jangan khawatir, yang aku akan ciptakan adalah makhluk yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu Adam, makhluk yang mengawali kita manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah ya awal kisah yang sangat panjang. Maryam diberi kabar gembira dan tentu bertanya karena
Kabar gembira yang disampaikan adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi, sesuatu yang tidak pernah Allah anugerahkan kepada siapapun. Betul, ada Nabi Adam yang Allah ciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Tapi kan tidak ada yang diberitahu, langsung Allah ciptakan. Betul, ada Hawa yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam. Tapi kan saat itu ya belum ada pula penciptaan-penciptaan sebelumnya kecuali Adam. Nah, setelah banyak yang Allah ciptakan, tiba-tiba ada satu manusia. Ini kan waktunya sangat panjang. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya Bapak Ibu. Belum lagi kaumnya, belum lagi umatnya. Tiba-tiba ketika sebelum Nabi akhir zaman Nabi Muhammad, ada manusia yang kembali Allah ciptakan dengan kalimatnya. Bi kalimatim minallah. Di sini ada yang memaknai al-kalimah adalah kalimat dari Allah, yaitu kun fayakun. Lihat surat Ali Imran ayat 59. Meskipun lompat, tapi begitulah antara satu ayat dengan ayat yang lain saling menjelaskan. Di ayat 45 Allah menyebutkan bi kalimatim min, yaitu nanti akan lahir seorang anak dengan kalimat Allah. Apa kalimatnya? Di ayat 59 dijelaskan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sungguh permisalan penciptaan Isa adalah seperti penciptaan Adam, artinya tanpa ada proses yang lazim. Adam tentu tadi tanpa ayah dan tanpa ibu, Isa tanpa seorang ayah. Berarti tidak lazim. Berarti Allah khususkan, Allah kecualikan. Yaitu Allah ciptakan Adam dari tanah langsung. Sedangkan Nabi Isa Allah ciptakan langsung dengan firman-Nya, kun fayakun. Maka bi kalimah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para ulama dengan surat Ali Imran 59. Tafsir ayat dengan ayat, kalimat yang dimaksud adalah kun fayakun. Karenanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kun fayakun ini hanya milik Allah. Ya, tidak boleh kita pakai. Kalau simsalabim itu beda, ya bukan kun fayakun karena trik. Ya. Ini kun fayakun hanya Allah. Sedangkan kita diminta oleh Allah ikhtiar, doa, terus tidak bisa kita melakukan sesuatu atau menghendaki sesuatu dengan kun fayakun. Yang diberi, yang hak, yang layak, yang kuasa untuk menggunakan kalimat ini hanya Allah. Untuk apapun, kalau Allah menghendaki, jadilah, maka jadilah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah, Allah juga langsung memberi nama. Malaikat langsung memberi nama. Biasa kita lah orang tua yang memberi nama kepada anaknya. Nabi Adam pun diberi nama oleh Allah. Karena Allah langsung menyebut, ini diberi nama oleh Allah. Sama dengan masjid, ada masjid yang diberi nama oleh Allah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini Allah yang kasih nama. Surat Al-Isra ayat yang pertama. Namanya adalah Isa. Dan kemudian ada gelar yang Allah sematkan kepada Nabi Isa alaihissalam, namanya Ismuhu Al-Masih. Yaitu kenapa dinamakan Al-Masih? Ada berbagai pandangan para ulama. Masaha yamsahu itu mengusap. Ya, maka kita kalau wudhu itu mengusap. Ya. Bagaimana Nabi Isa diberikan oleh Allah gelar yang bernama Al-Masih? Karena Nabi Isa alaihissalam diberikan kemampuan atau mukjizat. Tidak ada yang diusap oleh Nabi Isa. Ketika ia cacat, yang diusapnya kecuali sembuh dengan izin Allah. Jadi Nabi Isa memang diberikan mukjizat Bapak Ibu, dapat menyembuhkan yang sakit, bahkan dapat menghidupkan yang mati dengan sekali usap. Nah, kalau ada yang begitu jangan percaya sekarang. Karena itu hanya untuk Nabi Isa Al-Masih. Yang lain diusap, ya perlu pakai yang lain. Diusap saja tidak jadi. Nabi Isa sekali usap, sehat, sembuh. Dan itulah mukjizat dari Allah. Ada yang mengatakan karena dia yamsahul ard.
yaitu dia akan menginjakkan kakinya di seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala saat nanti akan berhadapan dengan Dajjal. Itulah hadirin wal hadirat, ya, anugerah Allah, kabar gembira Allah kepada Maryam, dan tentu Maryam bertanya kepada malaikat yang mendatanginya, karena memang sesuatu yang Allah anugerahkan adalah betul-betul tidak pernah terjadi sebelumnya, melainkan Nabi Adam tadi yang Allah persamakan, yang Allah permisalkan. Namun ini sesuatu yang tidak lazim, dan Allah pastikan segala sesuatu yang tidak lazim namanya kun fayakun. Dan itu haknya ada di tangan Allah. Kita tidak bisa. Anak mau lulus nggak bisa kun fayakun. Ya. Anak pengen soleh tidak bisa. Nah, nih ibu menyampaikan kun fayakun. Tidak boleh. Tapi kalau Allah menghendaki siapapun, ya kun fayakun berlaku untuk apapun, untuk siapapun kalau Allah menghendaki. Begitulah Maryam, karenanya diabadikan di dalam hadis Bukhari rahimahullah bahwa ada 3 manusia atau 3 wanita kaum ibu yang mencapai kesempurnaan yang melebihi dari kaum laki-laki. Kesempurnaan yang ini merupakan wanita-wanita penghulu di dalam surga. Jadi kalau ada wanita, insya Allah ibu-ibu semua masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka ada wanitanya nanti yang menjadi penghulunya. Yang pertama kali, yang nilainya kedudukannya paling tinggi. Yang pertama Maryam binti Imran, Maryam ibunda Nabi Isa. Kemudian yang kedua ada Aisyah binti Muzahim, Asiyah binti Muzahim, yaitu istri Fir'aun, dan ada Khadijah binti Khuwailid, ditambah dengan Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha. Begitulah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Atas kisah ini Allah abadikan kemuliaan dari Maryam. Atas kisah ini Allah abadikan keutamaan dari anaknya. Ternyata betul kata para psikolog, kata orang-orang tua, bahwa anak itu lahir sama dengan ibu atau ayahnya. Kalau kita nanam cabai, maka akan cabai. Atau timun itu tidak akan tumbuh jauh dari pohonnya. Pohon timun di sini, tiba-tiba buah timunnya di seberang. Tetapi di sebelahnya atau langsung menempel pada pohon tersebut. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat 45 Allah tujukan kepada Nabi. Tapi tentu untuk kita yang sekarang sedang baca Quran, awalnya diwahyukan kepada Nabi. Nabi mendapatkan cerita untuk meningkatkan imannya. Nabi mendapatkan cerita, kata para ulama, cerita Allah tentang nabi-nabi sebelumnya untuk Nabi Muhammad adalah tasliyah, hiburan. Ketika dalam keadaan kedukaan, kita dihibur dengan kisah-kisah Al-Quran. Dan salah satu kisah yang luar biasa adalah kisah Maryam yang mendapatkan kabar gembira kelahiran seorang anak tanpa ayah, dan itulah Nabi Isa alaihissalam dengan kedudukan yang Allah tinggikan di dunia dengan beberapa mukjizat dan kedudukan yang Allah tinggikan di akhirat, dan itulah ciri al-muqarrabin. Kita ambil pelajarannya Bapak Ibu, al-muqarrabinnya. Kalau yang pertama tidak mungkin diberi kabar gembira langsung oleh Allah, itu adalah merupakan ilham atau wahyu untuk para nabi. Demikian juga bahwa ada seorang yang lahir tanpa ayah, dan kemudian yang mungkin kita jalankan Bapak Ibu, yang akhir ayatnya wa minal muqarrabin. Kita bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah melalui ibadah dan amal soleh kita insya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 46, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas salihin. Di antara kedudukan tinggi Nabi Isa di dunia, di antara anugerah Nabi Isa di dunia adalah dia dapat berbicara dengan manusia dalam buayan. Bicara dengan manusia dewasa. Berbicara dengan orang-orang yang menuduh ibundanya telah berbuat nista. Kalau bayi dengan bayi bicara, wallahu alam.
Ya, itu bicara pakai bahasa isyarat. Ini bicaranya bukan dengan kanak-kanak, dengan orang dewasa. Saat bayi, dengan orang dewasa. Kemudian ketika sudah dewasa, ia hebat berbicara, itulah Nabi Isa, dan dia termasuk juga orang-orang solehin. Inilah kelebihan yang Allah sebutkan tadi, wajihan fid dunya. Dapat berbicara ketika ia masih dalam buayan. Bicaranya Bapak Ibu bukan bicara seperti kanak-kanak, bukan. Ya, kalau ada bicara seperti kanak-kanak, iya kanak-kanak. Ini waktu bayi bicara seperti orang dewasa karena yang ia sampaikan adalah ada di surat Maryam sebelumnya ayat 30 sampai dengan di surat Maryam ayat 30 sampai 33. Apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh Nabi Isa ketika masih bayi, ketika masih buayan fil mahdi. Ya, makanya kan menuntut ilmu dari buayan. Ya, buayannya macam-macam sekarang ya. Dulu pakai buayan gitu ya sekarang buayannya macam-macam. Di situ yang disampaikan oleh Nabi Isa saat bayi adalah ungkapan yang merupakan ungkapan yang sangat bijaksana. Tidak mungkin itu oleh bayi, tidak mungkin oleh kanak-kanak. Apa yang ia sampaikan, inni Abdullah. Hei, semua yang ada di sini, ya, jangan kalian menuduh ibundaku telah berbuat nista. Aku ini hamba Allah. Allah menganugerahkan kepadaku kitab, yaitu Injil, dan Allah jadikan aku nabi. Wah, semua terkejut. Bagaimana mungkin bayi berbicara? Pembicaraannya adalah fasih. Pembicaraannya adalah pembicaraan orang dewasa. Membela ibunya. Itulah tidak sekedar bicara saja, tapi pembicaraan yang memeranjatkan semua yang datang, yang menuduh Maryam telah berbuat nista. Kemudian dia katakan lagi, ya, dan Allah jadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Terkejut dia, bayi bisa mengatakan, nanti aku termasuk yang diberkahi oleh Allah dimanapun. Ternyata benar. Dan Allah perintahkan kepadaku untuk senantiasa mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Maryam 30-33. Terkejut. Bagaimana mungkin seorang bayi berkata, yang diperkatakan adalah ayat Allah, yang diperkatakan adalah sesuatu yang tidak lazim diperkatakan, meskipun oleh anak, bahkan oleh remaja, bahkan mungkin oleh orang dewasa ya. Karena ini adalah ungkapan betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Clear? Berarti Maryam adalah wanita suci. Tadi disampaikan di dalam hadis Bukhari, penghulu wanita di dalam surga, salah seorang penghulunya. Maka di sini ketika Maryam terkejut ya bahwa akan lahir seorang anak, padahal ia tidak pernah ya disentuh laki-laki, ia tidak pernah bertemu laki-laki aja tidak pernah. Ia hanya bertemu dengan Zakaria, pamandannya, dengan ayahnya tentu, Imran. Tapi yang lain tidak pernah. Maka bagaimana mungkin? Disinilah di antara yang menguatkan Maryam pula ketika malaikat menyampaikan, aku akan meniupkan ruh untuk seorang anakmu yang bernama Isa atas izin dan perintah Allah. Maka ketika disampaikan kun fayakun, Maryam yakin, Maryam tenang, dan ini buktinya saat bayi sudah Allah buktikan bahwa anaknya memang bukan anak biasa ya, tapi anak yang akan dijadikan nabi, anak yang diberikan banyak kelebihan, kemukjizatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa barron biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Bayi mengatakan, nanti aku itu orang yang paling berbakti kepada ibuku. Sejak bayi saja sudah berbakti Bapak Ibu. Padahal bayi nggak bisa berbakti sama ibu. Yang ada adalah maaf. Ya. Minta ditolong, minta dibantu, minta diapain oleh ibunya. Ini langsung sejak bayi. Wa barron biwalidati. Ayat 33. Berbakti kepada ibuku. Ya. Maaf, ayat 22 ya, surat Maryam. Dan aku tidak akan menjadi seorang yang sombong lagi celaka. Yang terakhir, ini yang memeranjatkan semua yang hadir. Keselamatanlah semoga dilimpahkan untukku. Pada saat aku dilahirkan, iya, inilah keselamatan yang Allah janjikan. Pada hari nanti aku meninggal, Allah selamatkan dari
upaya pembunuhan, dan pada saat aku nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi Maryam dengan ungkapan seorang bayi, yaitu Nabi Isa, yang di situ adalah merupakan ya ungkapan yang menyelesaikan persoalan pada saat itu. Hadirin wa hadirat, ada 3 bayi sebetulnya yang menyelesaikan persoalan. Memang dalam riwayat Abi Hurairah itu ya bayi berbicara. Tapi ternyata yang dibicarakan oleh 3 bayi itu adalah pembicaraan yang menjadi solusi. Nabi Isa tadi solusi untuk ibundanya. Bahwa ibundanya tidak berbuat seperti yang mereka semua tuduhkan. Betapa mereka ini menuduh wanita baik-baik, wanita suci, tinggalnya di mihrab saja tidak pernah keluar. Setiap kali Zakaria datang ke mihrabnya, makanan semua ada, bagaimana mungkin menuduh sesuatu yang sangat niscaya. Tapi begitulah saat itu karena tidak pernah terjadi. Yang kedua adalah bayi pembela Jurej. Bayi ini juga membela. Bapak Ibu diingatkan dengan kisah yang luar biasa. Ini saya menjadi ingat dengan ibunda kita, ibu kita semuanya. Subhanallah, para ibu, inilah kemuliaan. Jurej itu ahli ibadah. Ya, dia punya tempat ibadah khusus. Semacam mihrab kecil. Dia buat untuk ibadah. Jadi 24 jam itu dia sholat saja. Tentu sholat sunnah ya. Maka ketika ia sholat, ibunya datang menemui dan memanggil, Jurej, Jurej, ibu datang nak. Masya Allah. Dia dalam pikirannya, ya Allah, aku sedang sholat. Ibuku tahulah aku lagi sholat, begitu ya. Ia lanjutkan sholatnya, tidak memenuhi panggilan ibundanya, padahal wajib hukumnya. Karena berbakti kepada orang tua adalah wajib. Sedangkan yang dijalankan adalah sholat sunnah. Nanti dibahas di dalam hadis, kalau sholat sunnah ketika ada darurat boleh ya dibatalkan. Tapi kalau wajib tidak. Kecuali memang mengancam nyawa. Ibunya kemudian karena berkali-kali sampai 3 kali dalam riwayat tidak juga Jurej mau meninggalkan sholat sunnahnya, dan ibunya tidak tahu memang bahwa Jurej sedang sholat sunnah. Ya namanya ya dari jauh perjalanan tidak memberikan informasi, ya dulu belum ada alat informasi handphone. Ibunya kemudian berdoa, Jurej, kamu akan sebelum meninggal dunia kamu akan difitnah oleh wanita pelacur. Wah. Jurej terkejut ketika mendengar doa dari ibundanya. Dia langsung keluar dari ya tempat peribadatannya, tapi ibunya sudah pergi. Dia berat sekali. Karena ini doa seorang ibu. Meskipun Jurej ahli ibadah, ibunya orang biasa, tapi kalau ibu berdoa untuk anaknya, Masya Allah. Makanya seorang ibu jangan mengatakan sesuatu yang buruk untuk anaknya. Ya. Kenapa? Karena khawatir terjadi seperti Jurej. Ternyata doa ibu dikabulkan oleh Allah. Datanglah seorang wanita cantik, merayu ya, dan kemudian ya menginginkan perbuatan nista. Jurej menolak dengan keras. Karena itu wanita ini kecewa dan marah, dia cari penggembala kambing. Dia berhubungan dengan penggembala kambing, lahirlah seorang anak. Anak itulah yang dia bawa kepada seluruh penduduk saat itu. Ini anaknya sang alim Jurej. Wah, semua terkejut tentunya. Bagaimana mungkin Jurej yang alim telah berbuat nista? Jurej sulit ketika mereka datang. Namun Jurej ya seorang ahli ibadah, langsung ia mengambil air wudhu dan dia sholat. Mohon kepada Allah petunjuk. Bagaimana ini meyakinkan kaumnya bahwa aku tidak berbuat. Tiba-tiba bayi yang dibawa oleh wanita ya tercela tadi ya itu ditanya oleh Jurej setelah sholat, mendapatkan ya ilham dari Allah. Maka Jurej bertanya, nah bayi, siapa ayahmu? Wah, semua terkejut. Jurej, Anda nanya sama bayi. Dengan izin Allah, bayi itu menjawab, ini penggembala. Ayahku penggembala. Terkejut semuanya. Dan mereka akhirnya mohon maaf kepada Jurej. Dan mereka katakan, Jurej, aku akan ganti tempat ibadahmu yang kami rusak dengan emas. Kata Jurej, cukup. Jangan dari emas, cukup dari tanah saja seperti mana biasa. Kemudian ia memohon maaf kepada ibundanya. Yang kedua,
bayi membela Jurej. Yang ketiga, bayi ya yang berbicara dengan ibunya. Di kalangan Bani Israel ada seorang ibu sedang menyusui anaknya. Kemudian ada datang melintas seorang laki-laki gagah, tampan, berpenampilan mewah, menunggangi kudanya yang indah. Maka ibu itu berdoa, ya Allah jadikan anakku seperti dia. Nah, biasakan gitu ya Bu. Ada yang lewat, ya Allah ini hebat banget. Ya Allah anakku seperti dia. Boleh begitu? Boleh berdoa seperti itu. Tapi kita lihat kisahnya. Maka dengan izin Allah anak itu melepaskan susuannya. Dia menolak. Dia tidak mau dijadikan seperti penunggang kuda tadi. Maka ibunya terkejut. Kemudian ya bayi itu mengatakan ketika dia melepaskan susuannya, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Ibunya terkejut tapi melanjutkan lagi. Tidak lama datanglah budak perempuan. Ya, kucel gitu ya, lusuh dan sebagainya, penampilannya kurang menarik. Ibunya berdoa, ya Allah jangan kau jadikan anak lakiku seperti dia. Masya Allah. Mendengar itu bayi itu langsung melepaskan susuannya, berdoa, ya Allah jadikanlah aku seperti dia. Wah, tentu ibunya terkejut. Maka ibunya akhirnya bertanya, nak, ini bayi, kenapa sih ya ibu berdoa untuk yang pertama kamu menolak, ibu berdoa untuk yang kedua kamu juga menolak. Yang pertama menolak karena tidak mau, yang kedua menolak karena memang justru maunya begitu. Ya, begitulah yang akhirnya bayi itu menyampaikan, ibu tahu bahwa laki-laki yang tampan gagah itu adalah sombong. Sedangkan budak perempuan yang engkau lihat ya kotor dan sebagainya, maaf, dia telah dituduh mencuri dan berzina, pada dia adalah wanita soleha, wanita yang mulia. Begitulah bagaimana Allah melalui Rasulnya mengabadikan betapa mulianya seorang bayi, terutama Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ali Imran 47. Disinilah Allah sampaikan pertanyaan dari Maryam. Qalat rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Wahai Allah, betapa mungkin aku punya anak. Aku tahu sunnatullahnya dan aku juga berasal dari ayah dan ibuku. Ya, aku berasal dari ayahku Imran, ibuku Hannah. Bagaimana mungkin aku punya anak yang berbeda dengan keadaan orang tuaku? Semuanya yang aku lihat adalah fulan, anaknya, ya, ayah dan ibunya ada. Maka ia bertanya, bagaimana mungkin? Aku ini tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Disentuh saja tidak pernah, Bapak Ibu. Maaf, apalagi diperlakukan buruk. Menikah saja tidak pernah. Dilamar saja tidak pernah. Tidak pernah punya ya teman WhatsApp laki-laki, kira-kira begitu. Dan aku juga ya tidak pernah di ayat yang lain bukan seorang yang berbuat nista karena ia hanya di mihrabnya. Maka disitulah Jibril menenangkan, yaitu kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Demikian kalau Allah menghendaki tidak ada yang mustahil. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Di ayat 47 juga diingatkan satu ketetapan Allah yang tidak bisa dibantah kalau Allah menghendaki. Anna yakunu li walad, pertanyaan dari Maryam itu pertanyaan karena tidak lazim Allah jadikan sesuatu seperti Nabi Isa. Untuk itu ia bertanya, kemudian ia menyampaikan ya argumentasinya, aku tidak pernah disentuh, aku pula ya hanya di mihrab beribadah. Maka Allah tenangkan melalui Jibril, tidak ada masalah. Semuanya jika Allah menghendaki adalah cukup dengan satu kalimat, yaitu kun, jadilah kamu, fayakun, maka jadilah sesuai dengan perintah Allah kun. Jadi kalimatnya itu kun. Fayakun itu jawab dari kun. Kun, jadilah, maka fayakun menjadi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak catatan tentang kun fayakun, termasuk tentang Nabi Isa, termasuk sebelumnya tentu tentang Nabi Adam alaihissalam. Pertanyaan para ulama, apakah kun fayakun itu sudah berakhir? Tidak ada lagi sekarang sesuatu yang terjadi dengan kalimat Allah yang langsung. Sebagian mengatakan iya. Kun fayakun, contoh yang ada di Al-Quran,
itu tidak akan terulang kembali. Itu mayoritas ulama. Tidak mungkin lagi ada seperti Nabi Isa. Tidak mungkin lagi tiba-tiba tanpa ada ikhtiar. Tidak mungkin. Karena sunnatullahnya ikhtiar, doa, munajat. Barulah apa yang diminta, yang diharapkan oleh seseorang, Allah kehendaki atau Allah tidak kehendaki. Namun ada sebagian kecil mengatakan kun fayakun berlaku sampai hari kiamat. Jadi kalau Allah menghendaki apapun, kun fayakun. Namun kita tidak tahu siapanya, kapannya, dan apanya. Siapanya kita tidak tahu. Kapannya kita tidak tahu. Apanya maksudnya jenis apa ya keluar biasaannya juga kita tidak tahu. Ya kita tunggu saja. Kalau itu benar ya kita tunggu. Tapi tidak mungkin ada sesuatu yang di luar dari ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mayoritas memang mengatakan tidak ada lagi terjadi ya seperti yang terjadi pada Nabi Isa atau yang terjadi pada Nabi Adam, beberapa nabi yang lain. Karena itu adalah kun fayakun yang dikhususkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, inilah anugerah Allah kepada Nabi Isa. Yang tadi di ayat 45, wajihan fid dunya wal akhirah. Allah berikan kedudukan di dunia yang tinggi dengan mukjizatnya. Dan Allah berikan kedudukan yang tinggi di akhirat. Yaitu wa yu'allimuhul kitab. Kedudukan yang tinggi ditafsirkan dengan Allah mengajarkan Alkitab, Allah mengajarkan hikmah, Allah mengajarkan Taurat dan Injil. Banyak pertanyaan. Pada Nabi Isa kan Allah hanya anugerahkan atau wahyukan Injil. Tapi kenapa di sini ada Taurat? Demikian juga ada hikmah. Bahkan sebelumnya ada Alkitab. Berarti kan 4. Ada kitab, ada hikmah, ada Taurat, ada Injil. Kita katakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kitab-kitab itu adalah kitab datang dari Allah. Dan satu nabi berganti dengan nabi yang lain. Nabi ini selesai, Allah utus lagi nabi berikutnya. Terus tidak pernah berakhir hingga Nabi Muhammad SAW. Maka masing-masing nabi diberikan kitab. Dan nabi yang menggantikan itu melanjutkan apa yang ada di dalam kitab sebelumnya. Kecuali Rasul. Allah anugerahkan syariat yang baru. Tapi kalau Nabi, dia melanjutkan yang dahulu. Ya, misalnya maaf, Nabi Fulan ya wafat, kemudian ada Nabi yang lain. Maka dia melanjutkan apa yang Allah wahyukan pada Nabi itu. Dan itulah kitabnya. Maka ada yang mengatakan, Nabi Isa pertamanya melanjutkan apa yang ada pada Nabi sebelumnya. Namun kemudian yang khusus untuk Nabi Isa adalah Injil. Dan berakhir Nabi Isa tidak dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena yang terakhir adalah Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah khususkan kitabnya yaitu kitab Taurat. Itu pandangannya. Yang kedua, Alkitab yang pertama di sini bukan kitab dalam arti wahyu, tapi inilah kedudukan Nabi Isa. Beliau diberikan oleh Allah anugerah mampu tulis menulis. Jadi Alkitab diterjemahkan oleh para ulama Alkitabah, yaitu menulis. Sedangkan Al-Hikmah adalah kemampuan memahami yang sangat dahsyat. Demikian juga keahlian untuk mengatur berbagai urusan. Nabi Isa alaihissalam dengan kemampuan-kemampuan yang lain, mukjizat yang lain, menyembuhkan yang sakit, berbagai macam penyakit, menghidupkan yang mati, itulah anugerah yang Allah anugerahkan kepada Nabi Isa. Wa yu'allimuhul kitab, kitab di sini artinya adalah tulis menulis, kemudian al-hikmah ini adalah ilmu pemahaman. Ya, makanya ada hikmah yang Allah anugerahkan kepada Khidir. Ini ilmunya ilmu hikmah. Karena bagi Nabi Musa ini tidak masuk akal. Ya, kapal yang bagus-bagus kok dilobangi. Tapi kalau hikmah kita tidak tahu. Hikmah itu sesuatu yang kita ketahui setelah beberapa waktu. Makanya Nabi Musa ya diingatkan oleh Khidir dan kemudian diberitahu, kenapa aku lobangi? Ini yang punya orang tidak mampu. Kalau ini bagus biasanya dirampas. Daripada dirampas dilobangi dikit supaya tidak dirampas. Malah ada anak ya yang kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir. Kalau hikmah kita tidak tahu. Karena hikmah itu sesuatu pemahaman yang paling mendalam. Dan itu wahyu dari Allah sesungguhnya kepada Nabi Khidir alaihissalam. Itu contoh dari hikmah, makanya luar biasa. Orang biasa saja, tapi hikmahnya luar biasa. Orang tua kita banyak hikmahnya.
para kiai itu banyak hikmah. Ya, sesuatu yang disampaikan, Masya Allah. Kemudian Allah anugerahkan sesuatu itu seperti yang disampaikan. Tapi asal kita lihat orangnya. Kalau dia ahli ibadah, dia soleh, taat, dan sebagainya. Dan tidak mengada-ngada lah. Tidak macam-macam. Maka itulah hikmah yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Termasuk di sini Nabi Isa alaihissalam dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Hikmah. Al-Baqarah 269. Ini ilmu hikmah. Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Al-Baqarah 269. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang diberikan hikmah, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Orang sakit, kalau tidak dianugerahi hikmah, dia menyesal, dia mengeluh, dia menyalahkan. Tapi kalau dianugerahi hikmah, dia akan tenang dan ingin mendapatkan banyak pelajaran. Oh, aku sakit ini apa hikmahnya? Itulah hikmah. Dan kalau mendapatkan hikmah, banyak kebaikan. Ketika ia gagal, apa hikmahnya? Itu yang digali. Kalau dia mendapatkan hikmah, berarti dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Oh, hikmahnya aku sakit kemarin supaya ini. Ada. Ini hikmah COVID kan Bapak Ibu banyak ya. Salah satu hikmahnya ini luar biasa ya. Bisa ikut online dari berbagai negara, bahkan dari berbagai provinsi. Banyak hikmahnya. Masya Allah, kita silaturahim dalam waktu ini dari berbagai keadaan, bahkan bisa jadi ya dari acara A langsung ke acara B, tidak perlu lagi kita khawatir macet ya. Dan ini satu hari bisa beragam acara, padahal kalau biasanya sulit itu dari satu tempat ke tempat yang lain membutuhkan sekian banyak ya waktu yang ditempuh. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inilah hikmah. Dari semua kejadian pasti ada hikmahnya. Orang terbaik yang adalah yang selalu mengambil hikmah. Nah, Nabi Isa dan para nabi selalu dikatakan wa atainal ilma wal hikmah. Nabi itu Allah siapkan hikmah. Makanya Nabi tenang dalam menghadapi apapun. Alam nashrah laka sadra. Kenapa tenang? Dia tahu hikmahnya. Ini dari Allah. Pasti ada hikmahnya. Tapi hikmah itu kan nanti. Nah, ini bedanya. Kalau di sekolah, di kampus, itu kita diajar dulu, baru diuji. Kalau dalam kehidupan, Bapak Ibu, diuji dulu, ujian dulu, baru dapat hikmahnya, baru dapat nilainya, baru dapat pelajarannya. Makanya kadang tidak dapat. Kenapa? Karena ujian dulu. Kalau di sekolah, ya kita belajar dulu. Ya, baru diuji, jadi kita bisa melalui ujian itu. Tapi di dunia ini kehidupan, ujian dulu. Ada yang lulus, ada yang gagal. Baru kemudian setelah itu, ini hikmahnya ya. Aku uji kamu, kata Allah, dengan ujian ini. Hikmahnya supaya titik. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Nabi Isa alaihissalam memang Nabi yang sangat istimewa. Istimewa dari kelahirannya. Dan istimewa tentang kewafatannya. Dan istimewa tentang kebangkitannya. Maka kata para ulama, untuk itulah Allah ciptakan berbeda dengan yang lain, selain tentu Nabi pertama, Nabi Adam. Kenapa? Kelahirannya memang berbeda. Dan itu ada hikmahnya untuk membela ibundanya. Demikian juga kewafatannya itulah berbeda. Para ulama mayoritas memahami Nabi Isa masih dalam keadaan hidup. Karena nanti akan dibangkitkan kembali, diturunkan kembali. Berarti sekarang dalam keadaan hidup. Meskipun ada yang memahami sudah wafat, namun Allah hidupkan kembali. Namun itu dua pandangan itu tidak ada masalah. Tapi berarti ada perbedaan, ada keistimewaan. Dan nanti saat dibangkitkan pula ada keistimewaan. Karena beliaulah yang terlebih dahulu untuk ya berhadapan dengan Dajjal sebelum kiamat terjadi. Maka disitulah ya wassalamu alayya yauma wulidtu. Ada keselamatan, ada perbedaan saat aku dilahirkan. Ketika aku ya menjadi nabi dan ketika nanti pada akhir zaman
aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mentadaburi surat Ali Imran 45 yang sesungguhnya berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Demikian juga sampai ayat 48. Meskipun nanti ya ada lagi catatan tentang kisah ya Nabi Isa alaihissalam, karena begitulah di antara ya kemukjizatan Al-Qur'an adalah ayat dengan ayatnya saling berkait. Maka sebetulnya sulit ini Mas Hendrawan ya kalau dipotong di tengah jalan. Tapi karena waktu juga. Karena kalau dikaitkan ya, makanya di tematik ya, di tematik ayat itu ya, ayat ini sampai ayat ini. Oh, masih ada belum selesai sampai ayat ini. Tidak selesai sampai akhir surat. Tapi itulah lihat para ulama dengan tafsir tematik, yaitu bagaimana kita memahami tema dari sebuah ayat dengan ayat yang lain dikaitkan sehingga utuhlah pembahasannya. Namun karena keterbatasan waktu, maka memang ada beberapa ayat dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita mentadaburi ayat satu dengan ayat yang lain, kemudian ayat berikutnya yang masih terkait belum dibahas. Yang tidak boleh itu kalau disengajakan. Misalnya baca kok cuma satu ayat, padahal ayatnya terkait. Ya, tapi kalau memang keadaan yang tidak memungkinkan, belum hafal, tidak ada masalah, berhenti sampai di situ. Nah, itulah keagungan, kemukjizatan bahasa dari Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Bapak Ibu di hampir pertengahan Sya'ban ini, hari ini 14 Sya'ban, kita selalu bermohon kepada Allah, Allah selalu anugerahkan kesehatan kepada kita semua, khususnya ini para pengurus pejuang subuh yang luar biasa, selalu mengingatkan kita tentang kebaikan, tentang ketaatan, tentang kemuliaan, tentang amal soleh. Dan yang hadir mudah-mudahan insya Allah selalu tidak hanya dikumpulkan di dunia, tetapi insya Allah kita akan kembali dihimpunkan oleh Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Janji Allah bahwa orang-orang yang bersahabat karena Allah di dunia, bersahabat karena ketaatan, kembali akan dipertemukan di dalam surga. Hasan al-Basri juga mengatakan, istakfiru minal asdiqa as-salih, fa inna lahum syafa'ah yaumil qiyamah. Perbanyak kalian sahabat-sahabat yang mulia, sahabat yang soleh, karena mereka dapat membantu kalian di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Banyak kesalahan, banyak kekhilafan, saya mohon dimaafkan. Insya Allah dilanjutkan dengan tanya dan jawab. Tapi kalau tidak ada jawabannya berarti tanya saja, pertanyaan. Tapi kalau pertanyaan dan jawaban berarti ada pertanyaan dan ada jawabannya. Monggo Mas Hendra, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materinya. Luar biasa sekali untuk penyampaiannya Pak Ustadz. Insya Allah semakin mempertebal iman dan takwa kita semua Pak Ustadz. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menyampaikan pengumuman seperti biasa. Yang pertama, insya Allah setelah kajian Ahad pagi ini, kita akan melanjutkan dengan silaturahmi online, mengunjungi saudara-saudara Muslim kita yang ada di Brisbane, Australia. Nanti mulai pukul 7, insya Allah. Kemudian, info kajian minggu depan, hari Rabu 31 Maret 2021 pukul 05.30 sampai 07.00 kajian Tauhid, narasumbernya Ustadz Mukhlisin Aziz MA dengan tema Ketika Ujian Menimpa Manusia. Kemudian hari Jumat 2 April 2021 gerakan membaca Al-Quran bersama Ustadz Dr. Andas Uci Armisi. Kemudian hari Sabtunya 3 April 2021 kajian Sirah Nabawiyah, narasumber Ustadz Salman Al-Farisi LCMA.
Kemudian dilanjut hari Ahad 4 April 2021, kajian tafsir, narasumbernya Ibu Dr. Isnawati Rais, MA. Tadabbur Quran Surat Ali Imran ayat 49 sampai 52. Kemudian insya Allah Bapak Ibu sekalian, untuk minggu depan kita akan mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di Paramaribo, Republik Suriname. Kemudian kita juga ada konsultasi keluarga sakinah bersama guru kita Ustazah Dr. Ulfatmi Emirsyah MAG. Untuk pribadi, hari Selasa 31 Maret 2021 pukul 16.00 sampai 17.30. Dan untuk umum, hari Jumat malam tanggal 2 April 2021 pukul 20.00 sampai 21.30 hadir bintang tamu Ibu Dr. HC Dr. Anda Nurhayati Subakat, APT. Beliau adalah CEO dari PT Paragon Teknologi dan Innovation atau Wardah. Bagi jamaah yang ingin berkonsultasi, bisa menghubungi Bapak Fadian di nomor handphone 0855 88 55 555. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung kegiatan bakti sosial dan dakwah kami, Bapak dan Ibu bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh Bapak Irwan Prima Aditya di nomor handphone 0811 828 246. Atau bisa juga mentransfer langsung ke rekening nomor 72 2020 1001 Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Baik, selanjutnya akan ada pengumuman dari Divisi Pendidikan yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Edi. Kepada Pak Ustadz Edi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indrawan. Dan mohon izin Ustadz Dr. Atabi Lutfi. Monggo Pak Edi. Ya, pertama luar biasa tausiah pagi hari ini Ustadz, luar biasa tausiahnya. Baik, pada kesempatan ini Bapak-Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perkenankan kami atas nama manajemen Yayasan Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah menyampaikan pertama rencana program kerja khususnya untuk training, classical training yang akan dilakukan pada hari ini, Ahad. Nanti kita mulai opening ceremony, yaitu pada jam 4.16 atau jam 4 sore, yaitu program tarjim atau menerjemah. Sekali lagi kepada Bapak-Bapak Ibu yang telah mendaftar, Alhamdulillah sudah hampir mencapai 50 lebih pada sampai hari kemarin. Ini hari terakhir, karena nanti sore sudah akan dimulai dengan opening ceremony. Untuk ini kami mohon kehadirannya. Demikian Bapak-Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kepercayaan kepada kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penyampaiannya Pak Ustadz Edi. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian pengumumannya. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Silahkan, mungkin. Bapak Ibu sekalian, baik. Pertama, ada dua penanya. Kita akan bacakan yang dari kolom chat terlebih dahulu, Bapak Ibu, yang masuk ke admin kami, dari Ibu Tina Mardanis di Cimahi. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Saya pernah mendengar ada tuntunan seandainya kita membaca Al-Quran yang ada kun fayakun di situ, kita berdoa, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Baik, jazakillah khair ya kepada Ibu Tina ya tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang dicontohkan oleh Nabi, interaksi kita langsung dengan Al-Quran adalah apabila kita bertemu dengan ayat-ayat rahmat, maka Nabi bermohon kepada Allah atas rahmat yang dibaca atau sedang kita tadaburi. Misalnya tentang surga,
Langsung kita memohon, ya Allah, anugerahkan sebagaimana yang Engkau sampaikan di ayat ini. Wa idza marra bi ayati azab, kalau kemudian yang dibaca adalah ayat azab, ayat musibah, ayat tentang neraka, ayat kaum-kaum yang Allah binasakan, kita segera memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, hamba bermohon dilindungi dari semua yang pernah Engkau turunkan kepada kaum ini misalnya. Itulah petunjuk dari Nabi. Bagaimana dengan kekhususan kun fayakun? Yang pertama tadi, bahwa kun fayakun ini hanya Allah yang kuasa untuk melakukan atau menetapkannya. Siapanya, apanya, kapannya, itu hanya Allah. Namun ketika seseorang membaca ayat ini kemudian berdoa, tidak ada masalah. Karena juga ayatnya kan umum. Asal jangan memastikan kun fayakun, ya Allah, aku pengen kayak gini. Jangan memastikan saja. Tapi kita katakan, Masya Allah, ya Allah, kalau Engkau berkehendak, tidak ada yang mustahil. Tapi kalau Engkau tidak berkehendak, hamba juga tidak menuntut. Jadi pertama kita ikuti dulu tuntunan Nabi tadi 2, baru kemudian beberapa ayat memang sering ada beberapa yang kemudian kita berdoa. Ada pula misalnya ada ayat yang mengingat tentang keagungan ciptaan Allah, kita menyebut subhanallah, enggak ada masalah. Misalnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Apabila kita memandang langit begitu indah, bumi dan sebagainya, kita menyebut subhanallah, boleh. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Sehingga dalam konteks ini, ya Ibu Tina, terima kasih atas pertanyaannya, tidak ada masalah. Hanya tadi jangan memastikan. Karena kun fayakun ini sesuatu yang sangat khusus, sesuatu yang memang berbeda dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Demikian Mas Hendrawan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya. Tadi nampaknya ada yang raise hand. Silakan Bapak Ibu sekalian, tadi yang raise hand Pak Hendar kalau nggak salah ya. Pak Hendar Asmara, apakah jadi? Oke, atau mungkin belum. Silakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, ada 2, Pak Irwan dan Pak Asril. Mungkin Pak Asril terlebih dahulu tadi ya saya lihat. Silakan Pak Asril untuk bisa di-unmute. Terima kasih Mas Hendra. Assalamualaikum Pak Atabi. Waalaikumsalam Pak Asril. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin saya kelewatan atau Bapak belum sampaikan. Ada 3 bayi yang Allah. Yang pertama Isa, lalu yang kedua Jur. Lalu yang ketiga saya tadi siapa bayi yang dapat mujizat dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri. Ya, mudah-mudahan bukan bayi kita ya. Ya, yang ketiga adalah bayi dari salah seorang ibu yang di masa Bani Israel. Tidak disebutkan namanya. Ya, karena saat itu memang kisahnya ibunya sedang menggendong bayi. Ada lelaki tampan, gagah, mobilnya mewah kalau sekarang, kudanya kuda yang mahal. Ya, mungkin Lamborghini lewat, ibunya, ya Allah, jadikan anakku kayak dia. Bayinya menolak, enggak, saya tidak mau seperti dia. Kan ibunya terkejut, ini bayi ngomong sendiri gitu ya. Karena ibunya juga ngomong sendiri gitu ya. Kemudian ada lagi wanita lusuh, ya, ibunya mengatakan, ya Allah jangan anakku seperti dia. Kata anaknya, ya Allah jadikan aku seperti dia. Jadi selalu berbalik. Jadi dikatakan rajul min Bani Israel. Bayi dari kalangan-kalangan Bani Israel, ibunya berdoa namun anaknya menolak, dan anaknya ya yang lebih tahu hikmahnya di situ. Bahwa hikmahnya laki-laki itu ibu kan belum tahu, cuman lewat doang. Laki-laki itu sombong, Bu. Yang sedangkan perempuan tadi dia sedang difitnah. Makanya di dalam keadaan sulit. Pada dia orang yang solehah, dan dia orang yang mampu. Tapi difitnah mencuri, difitnah macam-macam, akhirnya keadaan seperti itu. Maka anak itu ingin seperti ibu itu, maksudnya keadaannya baik, gitu, mulia, dan memang dia orang berada, cuman sedang dalam masalah.
Begitu Pak Asril, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Asril atas pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ya Pak Ustadz. Ada Baik. yang raise hand lagi tadi Pak Irwan. Maaf Silakan, dulu, Pak Irwan. bisa Pak Irwan? Ini dari teman dari MUI nih. Boleh? Ke Pak Abdul Muin dulu ya Pak Irwan ya. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih. Masya Silakan Allah. Pak Abdul. Kalau dari MUI jangan bertanya, menambahkan Ustaz. Bagaimana ini? Nanti jeruk makan jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berteman dengan saudara-saudara kita di Pejuang Subuh. Masya Allah, namanya pun istimewa. Belum pernah saya dengar ada nama yang sama seperti ini. Ini merek baru yang menyenangkan. Saya tadi ikutnya di tengah jalan karena ada yang ke saya, japri ke saya, ikut dong pengajian subuh katanya. Jadi saya merasa wajib ikut karena kemarin kita mengadakan pengajian luar negeri Majelis Ulama Indonesia, minta bantuan kajian subuh ini, pejuang subuh ini juga untuk membantu share link ke berbagai negara. Alhamdulillah. Jadi acaranya sukses dan Majelis Ulama baru pertama sekali mengadakan pengajian yang seluruh masyarakat. Baiklah, dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, bolehlah bertanya, kan tidak ada orang yang lengkap ilmunya ya. Kapasitasnya bukan bertanya ini. Fadol Ustaz, Fadol. Kalau saya boleh jawab, kalau enggak saya tanya kepada yang ahlinya. Ini kan kita selalu ada persamaan dan perbedaan cerita tentang Nabi Isa bersama ibunya Maryam antara Islam dengan Kristen. Mungkin untuk nambah penguatan ilmu kita ini Ustaz, bisa nggak dijelaskan apa persamaan dan perbedaan pemahaman tentang kelahiran Nabi Isa antara Islam dengan Kristen? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini ujian terbuka ini namanya Ustaz. Dites Pak Ustadz. Padahal saya di kampus nguji terus ya, sekarang saya diuji. Sekali-sekali Pak Ustadz diuji. Baik, luar biasa. Ya, masing-masing punya ideologi yang dianut. Itulah yang harus kita hargai, karena itu merupakan bagian dari yang tidak kita pisahkan sebagai bangsa yang diikat dengan ikatan kebangsaan, ikatan kemanusiaan. Namun karena kita meyakini apa yang kita yakini, mereka juga meyakini apa yang mereka yakini, maka tentu kita punya konsensus. Yang pertama bahwa sepakat Nabi Isa itu dilahirkan ya tanpa seorang ayah. Bagi kita melalui Jibril seperti tadi ayatnya, dan itu kalimat dari Allah. Sedangkan beberapa yang lain memahaminya betul tanpa seorang ayah, namun dengan proses yang lain yang kita atau saya sendiri tidak banyak memahami kristologi sehingga harus kepada ahlinya. Tapi pembedanya kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah bahwa keyakinan bahwa Nabi Isa adalah salah seorang dari nabi-nabi Allah yang sangat banyak. Jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sama dengan jumlah malaikat tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Jumlah nabi juga tidak ada yang tahu. Jumlah manusia aja tidak ada yang tahu kita. Datanya suka nggak tepat Pak Abdul Muin ya. Kita nggak tahu jumlahnya, kan seluruh dunia nggak tahu. Jumlah hewan aja kita nggak tahu. Yang ada di buku itu yang diketahui. Tapi yang Tahu Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau nggak ganjil genap. Ya, kalau nggak ganjil genap. Itu yang tepat ya. Sehingga tadi ya pemaknaannya bahwa kemudian Nabi Isa dibedakan oleh tadi. Kemudian keyakinan yang lain bahwa Nabi Isa adalah salah seorang dari Nabi Allah, sedangkan beberapa yang lain memahami Nabi Isa karena ya yang luar biasa tadi karena keistimewaannya sampai dikultuskan. Sampai Nabi mengatakan la tatruni kama atarat Bani Israel ya Isa bin Maryam. Jangan engkau mendewakan aku, mengkultuskan aku. Karena aku khawatir mereka mengkultuskan, jadilah mereka meyakini bahwa fulan itu adalah Tuhan. Nah, disinilah Nabi mengingatkan. Kita memang memuliakan Nabi, iya. Tapi kalau berlebih-lebihan dikhawatirkan terjadi pengkultusan dalam tanda kutip. Ya, seperti juga dulu di masa Nabi Isa kita tahu, ya awalnya kan ya membuat ya patung bersejarah lah kan gitu ya. Waddan, Wasuwa, Wayagus, Waya'uq, Wanasar. 5 itu.
Tapi kan kemudian orang belakangan memahami itulah yang disembah. Padahal awalnya sebagai histori, ya, memorial, mengenang jasa, ya. Tapi berikutnya tidak diedukasi mungkin oleh para pendahulunya bahwa ini untuk mengenang saja. Nah, berikutnya bukan dikenang, tapi itulah yang kemudian menjadi catatan juga. Dan yang terakhir, waktunya terbatas Pak Abdul Munim, tapi insya Allah nilainya kumlot ya, ujian terbukanya. Yang terakhir bahwa tadi ya, masing-masing itu persoalannya, latar belakangnya dan frame berpikirnya berbeda. Karena seseorang itu amat sangat dipengaruhi oleh latar belakang. Dan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan ini betul latar belakang agama. Karenanya agama itu kan menjadi simbol bagi seseorang. Tapi ada hal-hal yang bersifat sosial yang itu bisa dipahami oleh semua. Karena kita hidupnya tidak hanya hidup dalam ranah keagamaan, tapi ada hidup dalam ranah sosial. Seperti kita bersama tetangga, ya, ini tentang bansos. Misalnya, kan siapapun boleh memberikan bantuan karena itu terdampak COVID. Protokol kesehatan pun sama, kita jaga bersama-sama. Namun ada ya ranah yang sifatnya keagamaan, dan ranah keagamaan ini tentu dituntun oleh MUI untuk kita saling menghargai. Tapi tidak hanya menghargai, kita meyakini yang sudah kita yakini. Jangan sampai kemudian hanya menghargai, tapi yang diyakini malah lepas gitu. Itu namanya kita sudah kebablasan di dalam memaknai yang dituntut oleh MUI sendiri. Demikian Ustaz Abdul Munim, wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Muin atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada di antrian Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Ya, terima kasih Mas Hendra. Assalamualaikum Pak Ustadz At-Tabik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar Assalamualaikum kota Pak ya. Abdul Muin dari MUI. Iya, Alhamdulillah Pak. Selamat bergabung Pak Abdul Muin dari MUI, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak Ustadz bertanya, Pak Ustadz tadi di bahasan ayat 45 dan 46 ya Pak Ustadz. Ya. Saya memiliki analisa seperti ini Pak Ustadz, bahwa di ayat 45-46 itu banyak sekali berisi mengenai yang Pak Ustadz sampaikan, kemukjizatan dan keajaiban dari Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan di situ bahwa Nabi Isa itu yang diberikan nama Al-Masih oleh Allah, diciptakan dengan kalimat Allah tanpa hadirnya seorang bapak gitu ya Pak Ustadz ya. Terus juga dia ditetapkan sebagai seseorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan didekatkan kepada Allah. Itu semua adalah kemukjizatan gitu Pak Ustadz. Di ayat 46 juga disebutkan bahwa dia bisa berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan gitu ya Pak Ustadz. Itu juga sebuah kemukjizatan. Ada satu di sini yang disebutkan dia berbicara dengan manusia ketika sudah dewasa gitu Pak Ustadz. Tentunya manusia dewasa itu kan mungkin umurnya sekitar, orang itu dibilang dewasa itu 30-an, 40-an mungkin ya Pak Ustadz ya. Iya. Yang menjadi pertanyaan, kalau ini kita lihat ayat-ayat ini adalah berisi mengenai kemukjizatan Nabi Isa alaihissalam, kenapa kok ada satu hal ini yang dimasukkan di antara kemukjizatan gitu ya, bahwa Nabi Isa itu bisa berbicara dengan manusia dalam kondisi dia dewasa, karena tentunya kita umur 30-40 kan normal kalau kita bisa bicara dengan manusia gitu ya Pak Ustadz. Pertanyaan saya adalah, apakah yang dimaksud di sini berbicara dengan manusia ketika sudah dewasa adalah ribuan tahun nanti setelah Nabi Isa itu diturunkan kembali gitu? Karena kan kita punya kepercayaan bahwa Nabi Isa ini diangkat oleh Allah dan akan diturunkan sebelum akhir zaman gitu ya. Apakah yang dimaksud itu? Karena di kalimat berikutnya disebutkan bahwa dia termasuk di antara orang-orang yang soleh gitu. Jadi kita membayangkan bahwa di sekitarnya itu banyak sekali orang yang soleh, sementara waktu Nabi Isa itu hidup di zamannya, itu Hawarin itu kan cuma segelintir orang aja Pak Ustadz. Jadi maksud saya, apakah yang dimaksud Allah di sini adalah Nabi Isa ini keajaibannya bisa bicara ketika dewasa ribuan tahun setelah nanti dia lahir, dan dikuatkan dengan kalimat dia di antara orang-orang yang soleh gitu. Pada saatnya nanti akan banyak sekali orang soleh yang mengikuti. Mungkin demikian pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Pertanyaan selalu berat ini Pak Irwan. Analisisnya sangat tajam sekali. Ya betul, ayat 45 tadi sudah disampaikan. Memang ada hal yang menarik di ayat 46. Tapi mari kita lihat susunan redaksinya. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Tidak disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa yukallimun nasa fil kahli. Al-kuhula itu ar-rujulah, yaitu seseorang yang mencapai tahap kematangan. Ya, maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yaitu laki-laki yang matang, karena ada yang nggak matang ya Pak. Iya, Ya. iya. Jadi yang matang, yang bertanggung jawab, yang punya amanah yang tinggi. Nah, di sini kalau untuk bayi clear wa yukallimu, dan ia berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada manusia, dan pembicaraannya adalah pembicaraan kelas orang dewasa lah. Bayi membela putranya bagaimana mungkin? Kan nggak boleh itu ya. Tidak boleh bayi membela, nggak boleh ya. Harus orang dewasa yang sudah balik, yang berakal. Karena dia mengatakan sesuatu yang akhirnya orang percaya Maryam ini clear, wanita solehah, wanita yang suci. Nah, tentang alkohol memang ada dua pandangan tadi. Kenapa? Karena Allah tidak menyebut wa yukallim. Ini menunjukkan bahwa sisi yang dibesarkan di buayan itu berbicaranya, karena itu adalah berbeda dengan yang umum. Tapi sisi yang di kedua bukan berbicaranya, tapi menyampaikan dakwah. Karena menyampaikan dakwah berbeda dengan bicara biasa. Oke. Makanya ada training dakwah Pak Irwan ya. Iya, iya. Apalagi Nabi ini ya menyampaikan wahyu. Tentu harus betul-betul ya menjaga dan memahami isi wahyunya, bagaimana caranya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah, luar biasa. Maka kenapa didomirkan atau dirahasiakan yukalimnya, tapi langsung wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, titik-titiknya banyak. Harusnya kan dalam tanda kutip wa yukallimun nasa fil mahdi wa yukallimu fil kahli, atau wa yukallimu nasa fil mahdi wa yukallimu kuhula, enggak ada masalah. Itu maknanya berarti dalam menyampaikan, beliau menyampaikan dengan baik semua ayat-ayat Allah, maaf, kitab dari Allah, semua wahyunya, sehingga itulah juga di antara kelebihan. Bapak Ibu, kita tahu Nabi Harun dibedakan oleh Allah dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa minta waj'alli waziram min ahli Haruna akhi, setelah Rabbi syrahli sadri itu ya. Kenapa? Karena dikatakan oleh Nabi Musa, huwa afsahu minni lisanan. Dia itu lebih fasih lisannya. Yang saya hadapi ayah angkat saya Fir'aun. Saya mohon ya Allah, dampingkan saya dengan Harun. Alasannya apa? Dia itu fasih dalam berkomunikasi. Jadi apa ya, memukau kalau bahasa sekarang ya, handal dalam menyampaikan. Itu berbeda dengan bercakap-cakap biasa ya. Kalau bercakap biasa kan misalnya ngobrol di kafe nggak ada masalah kan, nggak sesuai dengan urutan bahasa gitu. Ya asal ngomong aja gitu ya. Tapi kalau dalam forum tertentu, apalagi ini ya menyampaikan wahyu dari Allah, disitulah kemukjizatan Nabi Isa, bahasanya indah, bahasanya bagus, mudah difahami oleh umatnya, sehingga itulah diantara karakteristik. Apakah betul nanti setelah Allah bangkitkan kembali? Iya. Karena memang ketika dibangkitkan, juga Nabi Isa akan menyampaikan berbagai hal kepada umat yang masih mengikuti dan kepada Dajjal. Bagaimana mungkin ia berhadapan dengan Dajjal kalau tidak mampu berbicara yang baik? Inilah kelebihan dari dakwah. Ketika berhadapan dengan fulan, maka bahasanya beda ketika ia menghadapi fulan yang lain. Nabi Musa makanya ketika disuruh ketemu sama ayah angkatnya lagi, sedikit dia nggak pede dalam tanda kutip. Aduh, ketemu ayah angkat. Dia tahu betul itu dari mulai aku kecil. Kan Fir'aun yang mengasuh dengan Asia ya. Itu bingung. Maka dia minta, ya Allah dampingkan aku dengan Harun. Ada gap psikologis yang dirasakan oleh Nabi Musa, dan itu biasa. Namun Nabi Musa diingatkan oleh Allah, faqula lahu qawlan layyina. Kalau begitu mudah, sampaikan dengan bahasa yang lembut, karena itu ayah angkatmu. Persoalan hidayah itu urusan aku, kata Allah. Yang penting kamu jalankan. Ini yang kamu jalankan, ini bahasa yang disampaikan, ini Nabi Harun yang nanti akan menguatkanmu, sehingga itulah ketika nanti Nabi Isa akan dibangkitkan, juga ia akan berbicara dengan bagus ya. Wallahu alam, kita sempat atau tidak, wallahu alam. Ya.
mendengar ungkapannya yang sangat indah. Ya seperti sekarang lah, ada orang yang bahasanya indah gitu ya, bahasanya lembut, tenang, santun, tetapi mengena kepada masyarakatnya. Demikian Pak Irwan, terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Baik. Mas Hendra. Baik, terima kasih Pak Irwan atas pertanyaannya. Baik Pak Ustadz, kita lanjut ya Pak Ustadz. Masya Allah. Ada selanjutnya dari Pak Jono tadi, raise hand. Silakan Pak Jono, bisa di-unmute audionya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz mau tanya tidak bertemu ya. Itu udah panggilan nih. Pak Ustadz, cerita tentang Nabi Isa dan lahir Nabi Isa dan Nabi Muhammad ini kan bedanya 600 tahun. Baik. Nah, ini pertanyaan itu begini. Ini mohon dijelaskan tentang peradaban di zaman waktu Rasulullah lahir dan waktu Nabi Isa lahir. Permasalahannya itu apakah sudah tentang lahir tanpa suami itu, lahir tanpa bapak itu sudah menjadi aib zaman itu yang pertama. Setelah tadi ada, kalau zaman Rasulullah ini sudah ada info untuk nabi-nabi terdahulu kayak informasi Nabi Adam dan tentang penciptaan Nabi Adam yang tanpa bapak dan ibu bisa diciptakan, atau Ibunda Hawa itu kan tanpa bapak itu. Itu mau diceritakan itu peradaban zaman itu Pak. Baik, insya Allah cukup Pak Sujono. Cukup mungkin sekira itu. Baik, alhamdulillah. Ya, ini bicaranya ya Fakultas Adab ya, peradaban. Ya, peradaban itu kan terdiri dari dua. Ada peradaban yang disebut dengan materi, ya misalnya gunung-gunung, ya gedung-gedung yang tinggi. Peradaban kaum Nabi Hud luar biasa, memahat ya bukit menjadi istana, menjadi rumah tempat tinggal. Ada piramida misalnya di masa Nabi Musa saat dengan Fir'aun. Tapi ada peradaban yang lebih tinggi lagi, yaitu ilmu pengetahuan, yaitu ya pemahaman-pahaman terhadap agama. Itulah yang dimaksud dengan peradaban. Maka betul yang sampaikan Pak Jono tadi, inilah persoalannya. Bahwa ketika di era Nabi Isa punya peradaban yang berbeda dengan era Nabi Muhammad. Era Nabi Musa pun punya peradaban yang berbeda. Nabi Sulaiman pun berbeda. Makanya dalam pandangan para ulama, mukjizat itu disesuaikan dengan kapasitas umatnya. Nabi Sulaiman itu sihir yang paling kental. Makanya Nabi Sulaiman bisa melakukan berbagai hal, mukjizatnya juga mukjizat yang melemahkan semuanya. Termasuk ketika Nabi Musa kan melemahkan sampai ahli sihir itu sujud dan akhirnya beriman kepada Allah. Maka ketika Nabi Isa memang pengobatan yang paling menonjol dari sisi peradaban. Jadi sisi kedokterannya bahasa sekarang. Jadi mereka itu memang handal di dalam mengobati. Maka mukjizatnya wa ubri'ul akmaha wal abros. Salah satunya Nabi Isa dengan sekali usap, ya orang cacat itu langsung sembuh, bahkan orang buta langsung melihat. Dan orang yang berpenyakit sulit itu bisa disembuhkan. Kenapa? Supaya itu menguatkan. Oh, ini betul. Kalau ini tidak ada di kami, karena kami biasanya begini, kok berhari-hari. Sedangkan kalau hanya satu saat, berarti ini mukjizat dari Allah. Betul, peradaban itulah yang kental di saat Nabi Isa alaihissalam, dan di Nabi Muhammad peradabannya adalah kesusastraan atau sastra Arab. Maka Al-Quranlah yang diturunkan. Sehingga Allah perintahkan, silakan kalian berkumpul, buatlah seperti Al-Quran. Falan tastati'u, kalian tidak akan mungkin mampu. Dan itulah keagungannya. Di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang tidak biasa mereka ucapkan. Seperti Alif Lam Mim, itu mereka bingung. Ini bahasa apa Alif Lam Mim? Enggak pernah kami ngomong, Alif Lam Mim, enggak pernah. Sampai sekarang Alif Lam Mim, wallahu a'lam bishawab. Itulah ciri-ciri dari peradaban. Memang betul rentang waktu 600 tahun, itu rentang waktu yang sangat panjang, dan karenanya ada jeda tadi. Jeda itu biasanya kembalilah kepada jahiliyah. Kan ketika ada Nabi, ya sudah mulia, bagus, ya peradabannya muncul. Beberapa waktu jeda, ya memang jeda itu wajar ya, seperti kita antara satu generasi ke generasi, ada satu waktu
maka mereka kembali jahiliyah, kembali ummiyah. Di masa Nabi pun sebelumnya jahiliyah ummiyah. Maka itulah yang disolusikan oleh Allah. Jahiliyahnya karena mereka tidak berpengetahuan. Menulis aja nggak bisa, menghitung aja nggak bisa, baca aja nggak bisa. Ya, jadi saking umminya tidak punya peradaban. Barulah Nabi itulah yang Allah kasih mukjizat disesuaikan dengan keadaan umatnya sehingga mereka yakin yang dibawa oleh Nabi itu berbeda dengan yang mereka lakukan. Demikian Pak Jono, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, mohon maaf. Terima kasih Mas Hendra. Sama-sama Pak Jono, terima kasih pertanyaannya. Baik, Pak Ustadz, kita lanjut untuk para jamaah yang bertanya di kolom chat, Pak Ustadz. Ini dari Bapak Wahyu Pamungkas. Nah, pertanyaannya, kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah, melahirkan ide-ide ilmu pengetahuan genetika yang terus akan berkembang. Bisa diulang Pak Ustadz tentang masalah cloning untuk manusia, hewan, atau tumbuhan? Mungkin. Masya Allah, Pak Wahyu, luar biasa pertanyaannya. Harus kepada ahli medis ini ya. Tapi begini, saya bidangnya di tafsir dan hadis. Kita masuk kepada ilmu yang di dalam ilmu Al-Quran namanya tafsir ilmi, yaitu analisis Al-Quran berdasarkan ya ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang. Patokan yang pertama, wahyu itu lebih dahulu dari ilmu, itu pasti. Ya, ilmu itu adalah analisa atau perenungan terhadap ciptaan Allah, perenungan terhadap teks-teks Al-Quran dan teks-teks hadis. Maka ketika ada misalnya benturan, maka yang didahulukan adalah Al-Quran. Didahulukan adalah hadis. Baru kemudian teori-teori ilmu pengetahuan. Ini patokan ini penting karena memang banyak yang berusaha menggali. Ya, betul bahwa ini ada ilmu yang bernama ilmu genetika. Dan sesungguhnya landasan utama adalah surat Ali Imran ayat 34, Pak. Itu yang pertama, 34. Karena bicara tentang Adam dan keturunannya, Nabi Nuh dan keturunannya. Harusnya anak Nabi Nuh itu soleh karena ayahnya Nabi. Harusnya anak Nabi Adam itu tidak ada yang membunuh karena ayahnya Nabi. Harusnya istri Nabi Lut itu taat karena suaminya Nabi. Nah, itu Allah abadikan di surat At-Tahrim 10 sampai ayat 12. Jadi genetika ini salah satu dari teori, betul, dan kita ya mengakui itu sebuah ilmu yang dikarya oleh manusia. Namun ada hal yang bersifat non genetika. Karenanya dalam berbagai macam ilmu psikologi, faktor genetika itu dipresentasikan wallahu alam berapa ya? Ada yang mengatakan hanya 30%, ada yang mengatakan 20%. Faktor yang terbesar adalah pendidikan. Kalau pendidikan anak itu bagus, dia bisa beda dengan orang tuanya. Ada yang nanya, Ustadz, anak saya kok pemalu? Ternyata orang tuanya pemalu. Tapi ketika ikut latihan training, dia jadi berani. Berarti faktor apa yang mempengaruhi trainingnya? Karena kalau hanya genetika, Allah tidak maha adil. Maaf Bapak Ibu, bisa nggak kita pesan orang tua kita fulan? Ya Allah, saya pesan ibu saya yang itu dong. Nggak bisa, orang saya lahir sebelum. Setelah ayah dan ibu saya menikah, kan begitu ya. Tidak bisa pesan. Makanya betul teori genetika ini salah satu dari teori untuk mengingatkan, dan hadisnya jelas, hadis Muslim, bahwa segala yang lahir itu adalah fitrah. Fitrahnya disebutkan abawahu, kan orang tuanya nanti yang banyak mempengaruhi. Tapi ada pertemanan sekarang, bahkan sekarang ada media digital yang amat sangat mempengaruhi. 24 jam bersama handphonenya, gimana nggak terpengaruh? Tapi pengaruhnya bisa positif, bisa negatif. Kemudian tentang cloning, betul. Ini adalah merupakan upaya manusia untuk ya menambah dalam tanda kutip ya, atau melakukan upaya ya kehidupan yang lebih lama ya, sehingga dikloninglah dari satu organ ke organ yang lain. Dan ini ada di fatwa MUI bagaimana tuntunannya. Ada sesuatu yang memang darurat yang boleh dilakukan untuk mencegah kematian atau untuk ya mengobati seseorang yang berpenyakit. Tapi kalau tidak ada ya kepentingan untuk itu, maka diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena dikhawatirkan seperti seolah-olah manusia bisa mencipta yang sepertinya. Makanya kalau organ-organ nanti ya ada ketentuannya, misalnya misalnya ginjal kan begitu ya.
di cloning dari ginjal yang lain. Mungkin ada hati juga dan lain sebagainya. Tapi kalau keseluruhan, ya ada proses namanya ada bayi tabung, ada proses yang lain tentu dalam dunia medis, itu ada persyaratan yang sangat ketat. Dan kedua-duanya itu masuk dalam kategori famanitur, memang dalam keadaan emergensi, ya seperti dalam COVID ini kan emergensi. Bisa jadi sesuatu yang haram itu menjadi halal karena alasan darurat. Bangkai itu haram. Tapi kalau darurat, famanitur dibolehkan. Itulah ayat Al-Quran. Namun ketika dibolehkan, harus manut kepada tuntunannya. Jangan boleh, akhirnya boleh seluruhnya. Disitulah betul ilmu pengetahuan manusia sudah meningkat. Karenanya kaidah pertama tadi disampaikan, tetap wahyu berada di atas. Al-Quran dan hadis di atas, barulah ilmu pengetahuan. Ketika terjadi benturan, maka wahyu itu yang di atas. Ilmunya nih berarti ada kemungkinan ya perlu diluruskan kembali. Seperti dulu kan bumi bulat atau datar berubah lagi, geosentris, heliosentris, saya ingat dulu ya. Itu kan berubah lagi. Sampai sekarang belum selesai itu bumi itu bulat atau datar. Ayatnya dua-duanya ada. Ya sudahlah, mau bulat mau datar, yang penting kita hidup dengan baik, ya itu aja. Yang penting kita beramal soleh. Mau datar, yang penting beramal soleh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Mau bulat juga, tapi teori ini kan berkembang. Nah kita katakan khawatir kalau tidak dipatok oleh para ulama, khawatir nanti seolah-olah ilmu itu di atas segala-galanya, maka manusia jadi sombong kepada Allah. Na'udzubillah. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Kemudian kita kembali ke penanya yang raise hand lagi. Ada Pak Hendar Asmara. Silakan Pak Hendar. Ya, Pak Hendar. Ya, susah sekali meng-unmute-nya. Iya, Pak. Sudah, alhamdulillah sudah bisa. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah ditangkap? Sudah Bapak, sudah Dengar, jelas Pak, terdengar, terdengar. silakan. Ya. Ustadz, salam kenal dari saya Hendar Asmara. Baik, Saya baik. bertanya tiga hal. Halo. Ya, silakan Pak. Pertama, Imron itu apakah dia adik atau kakak dari Nabi Zakaria? Kedua, apakah Nabi Zakaria ini yang dibunuh oleh kaumnya dengan digergaji? Ketiga, ada berapa kata kun fayakun dalam Al-Quran? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perkenalannya Pak Hendar. Ini luar biasa pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan tentang asal usul keluarga. Saya tidak mengikuti ya ilmu tentang asal usul. Harus kembali ke kelurahan mencek ya. Tapi begini, Mam. Betul. Dalam Al-Quran nanti dari mulai ayat 34 seterusnya itu dikronologiskan bahwa ayahanda dari Maryam memang meninggal dunia, wafat, yaitu Imron, maka yang mengasuhnya adalah ibundanya. Kemudian karena ibundanya tentu membutuhkan ilmu yang lain, maka Allah siapkan Zakaria untuk mengasuh Maryam. Zakaria dikatakan paman, ya ada yang mengatakan Zakaria lebih muda dari Imron. Berarti Imron adalah abangnya, Zakaria itu adiknya. Tapi apakah kandung dan sebagainya itu pertanyaan para ulama. Karena disebutkan hanya ya ada hubungan keturunan atau ada hubungan keluarga. Tapi secara usia Imron lah yang lebih senior dari Zakaria. Tapi dua-duanya Bapak Ibu hebat. Imron pun punya anak satu-satunya dan sudah usia lanjut. Nabi Zakaria pun punya anak ketika usia lanjut. Wah, suara putus-putus. Ya. Imron punya anak satu-satunya kan, dan itu usia sudah lanjut. Zakaria punya anak dan usia sudah lanjut, dua-duanya sama ini ujian dari Allah. Maka ketika Imron sudah punya anak, Zakaria langsung, ya kan disebut di ayat 36 sampai 38 itu Zakaria langsung memohon kepada Allah, ya Allah, Engkau anugerahkan Imron, ya abangku, seniorku, anak di usia lanjut. Aku juga bermohon
supaya engkau menganugerahkan anak meskipun aku sudah tumbuh uban dan aku sudah lanjut usia. Disitulah langsung setelah mendengar peristiwa itu Zakaria. Namun ada yang mengatakan mancing katanya Ibu ya. Untuk mancing keturunan dia yang mengasuh Maryam. Namun itulah ketentuannya, saya tidak tahu persis apakah itu ya langsung adik kandung atau kakak kandung. Namun memang ya ketentuan dahulu tidak ada mahram seperti sekarang ya. Kalau mahram sekarang kan sudah sempurna di masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang apa yang kedua, tentang Zakaria yang digergaji, betul. Dalam riwayat inilah Nabi yang diperlakukan buruk oleh kaumnya. Dan banyak Nabi yang diperlakukan. 360 Nabi dibunuh oleh kaumnya. Caranya macam-macam, termasuk Nabi Zakaria digergaji. Kemudian yang ketiga tadi, mohon maaf. Ada berapa kalimat kun fayakun di Al-Quran, di dalam Al-Quran kun fayakun. Ya. Itu di sini disampaikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ayat di Al-Quran yang menyebut kata kun fayakun. 8 ayat. Al-Baqarah 117, Ali Imran 47, 59, Al-An'am 73, An-Nahl 40, Maryam 35, Yasin 82, ini yang dihafal. Dan terakhir Al-Mu'min ayat 68. Dan konteksnya, saya pernah menyampaikan tentang tafsir ayat-ayat kun fayakun. Konteksnya itu adalah semuanya tentang apa, tentang siapa, dan tentang kapan. Namun umumnya adalah tentang Nabi dan ada manusia yang diistimewakan seperti Maryam. Maryam bukan Nabi tapi diistimewakan. Kenapa diistimewakan? Karena nanti putranya adalah Nabi Allah. Demikian Pak Hendar, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz mohon izin masih ada 2 pertanyaan lagi Pak Ustadz. Silakan. Waktunya Pak Ustadz. Acara 7.30 insya Allah. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz atas kesediaannya. Baik, pertanyaan berikutnya 1 di kolom chat, 1 ada Pak Redi Supekti. Nanti siap-siap ya Pak setelah ini. Baik, pertanyaannya yang di kolom chat dari Bapak Edi Cahyono. Pak Ustadz Edi. Assalamualaikum Pak Ustadz Atabik Lutfi. Terkait ayat 45, kalau di Al-Quran jelas bahwa Nabi Isa adalah bukan anak Tuhan, tetapi hamba Allah. Tetapi bagi umat Nasrani hingga saat ini masih dianggap Isa adalah Tuhan dan sekaligus anak Tuhan sebagai Roh Kudus. Bagaimana pandangan Ustadz dan bagaimana cara menyampaikan dengan baik kepada saudara kita yang Nasrani? Masya Allah, berat banget ini di pertanyaannya. Karena bersinggungan dengan umat lain. Mungkin mirip tadi yang disampaikan Ustadz Abdul Mu'in ya. Yang pertama, ini ideologi, ini akidah. Akidah itu lakum dinukum waliyadin. Namun kita punya kewajiban menyampaikan dengan baik, saya setuju. Kita punya kewajiban untuk ya memberikan pandangan yang tepat, itu kita setuju. Betul, bagaimana ya mereka yang mengatakan bahwa Isa ini anak Tuhan. Kita alacak berbagai ayat dan ayat Al-Quran mengatakan orang-orang musyrik dahulu menjadikan wa qalu takhadar rahmanu walada. Banyak ungkapan di Al-Quran mereka menjadikan untuk Tuhan itu anak. Padahal lam yalid walam yulad. Namun bahasa Al-Quran, bahasa teks mungkin sulit dipahami atau sulit diyakini karena teksnya sudah berbeda. Maka digunakanlah berbagai macam analogi-analogi. Banyak di Al-Quran juga analogi. Kalau di dunia ini ada lebih dari satu Tuhan, maka akan terjadi kerusakan langit dan bumi. Lau kana fihi ma'alihatun la fasadata. Ya hancur, yang satu maunya A, yang satu maunya B, yang satu maunya C misalnya. Maka kan yang mimpin cuma satu, yang lain anak buahnya. Malaikat itu adalah utusan Allah untuk mengatur urusan-urusan. Tapi yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Memang perlu ada analogi, permisalan-permisalan. Karena tentu kalau pakai ayat, pakai hadis ya sulit dipercaya. Karena memang yang meyakini ayat dan hadis adalah penganut tertentu. Yang kedua memang hidayah itu tidak selalu dengan debat, tidak selalu dengan dakwah.
banyak hidayah yang Allah hadirkan justru karena peristiwa. Tiba-tiba dia sakit, itu banyak yang dapat hidayah. Atau tiba-tiba ada masalah yang kemudian Allah berikan solusi, itu betul-betul mengena. Jadi kita sangat yakin bahwa hidayah Allah itu abstrak dalam tanda kutip ya, tidak bisa kita pastikan. Jangan-jangan dengan debat argumen malah tambah, bukannya tambah yakin ya, tambah begini, akhirnya tambah jauh, hubungan baik juga terganggu. Bisa jadi ya kalau memang ya kan teori debat atau diskusi itu kalau sama-sama saling menghargai. Tapi kalau tidak ya sudah Pak, mohon maaf kita bahas yang lain yuk. Siapa tahu dengan bahas yang lain lebih mengena. Sehingga tujuan kita kalau kemudian ada seperti itu diskusi atau debat tentang ketuhanan, tentang agama, kita patok dulu. Bapak Ibu, nawaitu kita adalah insya Allah untuk kebaikan, untuk mencari yang lebih ya tepat, lebih baik, sehingga nanti kalau ada perbedaan pandangan, mohon untuk kita sikapi dengan bijaksana. Karena kalau tidak diawali begitu, seringkali akhirnya debatnya debat, nggak ada ujungnya, karena masing-masing mempertahankan, apalagi keyakinan. Keyakinan itu kan valid. Keyakinan itu sesuatu yang absolut gitu ya, yang mutlak. Maka tepat tadi Pak Edi, tetap kita ya punya kewajiban untuk menyampaikan secara baik. Ada dua, bisa dengan literatur teks ataupun dengan analogi, dengan ungkapan-ungkapan yang insya Allah dipahami secara logika, dipahami secara rasional. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, pertanyaan terakhir Pak Ustadz, mohon izin. Silakan kepada Pak Redi, bisa di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak Ustadz. Amin. Ayat Al-Imran ayat 33 sampai dengan 63 ini bercerita mengenai Nabi Isa, di mana itu Rasulullah didatangi dengan sekelompok kaum Kristen Najran kalau nggak salah ya, yang bertanya mengenai asal-usul atau bagaimana tentang Nabi Isa. Dan bahkan sampai di ayat 63 itu kemudian Rasulullah mengajak mengenai sumpah muabalah, mengenai kebenaran dan tidak berani dilawan oleh kaum Kristen Najran. Pada ayat 48 yang kita bahas pada pagi ini, di situ ditulis bahasanya adalah Allah mengajarkan kepada mungkin kepada Nabi Isa ya, Alkitab. Nah, yang saya ingin ketahui adalah bagaimana cara mengajarkannya. Apakah Nabi Isa ini tidak mengajarkan kepada pengikutnya sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada pengikutnya. Begitu menerima wahyu, Rasulullah langsung mengajarkan kepada pengikutnya dan dalam bentuk hafalan. Kalau di dalam kitab Injil ini yang kita ketahui kan ada kitab lama, kemudian ada kitab baru, di mana kitab baru itu adalah kata-kata dari sahabatnya, yaitu dari misalnya dari Paulus, dari David, dari Yohanes segala macam gitu ya. Nah, ini yang mungkin saya ingin ketahui, bagaimana cara mengajarkan Nabi Isa kepada pengikutnya supaya lebih yakin terhadap Al-Quran ini, karena kita tahu bahwa Rasulullah mengajarkan Al-Quran itu dengan cara langsung disampaikan dan dihafal, sehingga tidak mungkin ada kesalahan dalam hal itu. Padahal kita ketahui juga di zamannya Nabi Isa ini masih ada Nabi Yahya yang dekat dari sisi waktu, mungkin dekat dengan Nabi Isa ya, terlalu jauh. Jadi sebenarnya Nabi Yahya bisa mengajarkan atau mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Isa, tapi itu tidak terjadi. Malah yang terjadi adalah sahabat-sahabat dari Nabi Isa yang mengajarkan ajaran-ajaran katanya Nabi Isa menurut David adalah demikian, yang sekarang ini kita dibukukan menjadi kitab Injil yang kita ketahui sekarang. Pertanyaan saya, jadi bagaimana cara mengajar? Kenapa sampai terjadi perubahan? Kira-kira demikian. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Pak Redi.
Ya, betul. Ini puncaknya memang pertanyaan lebih berat lagi ya. Menutup Barakallahu ya Pak fiik. Ustadz. Ali Imran 33 sampai 63 itulah ya keseluruhan utuhan dari kisah Nabi Isa di surat Ali Imran ya. Nanti di surat yang lain ada. Ayat 33 itu ketetapan Allah. Kemudian ujungnya fa in tawallu 63. Kalau kalian nggak mau ya sudah. Karenanya tadi Nasoro Najron yang mendatangi dan kemudian siap mubahalah. Mubahalah artinya ya sudah dalam tahapan akhir itu dalam sebuah debat atau diskusi atau dialog dan sebagainya. Betul tadi pertanyaannya bagaimana wa yu'allimuhul. Ada dua cara seseorang itu mengajarkan. Di era Nabi Muhammad dan itulah kelebihan masyarakat Arab memang hafalannya. Makanya sistem pengajarannya adalah talaki atau musyafah langsung. Kita kan ngaji Al-Quran, ya Ustaz Dedikan langsung. Gurunya langsung datang. Kalau ngaji Quran online sulit itu ya. Anak-anak pakai online, koknya, soknya itu beda. Apalagi ketika mengucapkan sok, sinyalnya nggak bagus. Nah, jadinya sah gitu. Ini juga, makanya keunggulan dan ini kelebihan. Begitulah tata cara pengajaran itu kan sesuai dengan umatnya. Memang orang Arab hafalannya jago, Pak. Wah, nggak ada yang ngalahkan. Ya, tapi menulis, membaca kurang. Karenanya dengan menghafal itu, ya mereka lebih mudah mendapatkan ya banyak ilmu. Ini sekarang anak-anak kita nggak usah diajari macam-macam, dihafalin aja sudah kuat dia. Qul huwallahu ahad. Itu hafal. Sampai anak-anak kecil pun bisa. Coba suruh baca, belum bisa. Nah, bagaimana tentang Nabi Isa? Ada dua hal. Yang pertama bahwa model keseluruhan masyarakat sebelum kita itu kemampuan hafalan lebih tinggi dari kemampuan menulis atau kemampuan membaca. Karenanya salah satu keunggulan Nabi Isa adalah tadi wa yu'allimul kitab. Penafsiran dari Syekh As-Sa'di adalah Alkitab di situ tulis menulis. Karena masyarakatnya tidak ada yang bisa menulis, maka nabinya harus bisa menulis supaya itu mukjizat. Sehingga orang jadi kagum dan mau menerima. Kan begitu. Nabi Sulaiman dengan Balqis, Nabi Sulaiman kaya. Supaya Balqis menerima. Kalau Nabi Sulaiman tidak kaya dari Balqis, Balqis itu menerima. Maka dikayakan oleh Allah. Itulah kesesuaian dakwah. Yang pertama itu. Yang kedua sistem pengajarannya adalah betul bahwa ya mereka itu belajar secara langsung dan Nabi Isa memang tidak banyak yang menerimanya. Bahkan banyak tadi ya yang malah melakukan ya dalam tanda kutip ya pemalsuan terhadap ajarannya ya betul-betul ya menjaganya. Kenapa? Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Faktor yang dominan. Kenapa terjadi tadi ya hal-hal yang tidak diinginkan? Karena memang Allah serahkan menjaga kitabnya kepada umatnya kecuali Al-Quran. Kami yang menurunkan, kami yang menjaga. Maka selalu disiapkan para penghafal Al-Quran, para ulama Al-Quran. Tapi Allah tidak siapkan para ulama-ulama yang tadi. Sehingga kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dua model itulah yang disampaikan tentang bagaimana mekanisme atau caranya tentu berbeda. Nabi Isa punya mekanisme karena umatnya berbeda. Nabi Muhammad punya model karena umatnya berbeda. Disitulah masing-masing nabi ya disesuaikan dengan umatnya. Makanya selalu disebut oleh Allah apa? Wa ila adim akhahum hud. Kepada Hud Allah kepada kaum Ad Allah siapkan saudara mereka, saudara mereka Nabi Hud. Kenapa saudara? Memang mereka berasal dari kaumnya, mengerti betul apa yang dibutuhkan kaumnya, mengerti betul hobi dan karakternya, sehingga model pembelajaran disesuaikan dengan keadaan kaumnya. Namun tadi Allah pastikan inilah kalau Allah tidak menjaga Al-Quran juga ya akan terjadi hal yang sama terjadi. Ya, itulah pembeda antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Demikian Pak Redi, terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya, Pak Redi atas pertanyaannya. Baik, alhamdulillah telah kita jawab semua Pak pertanyaan pada pagi hari ini. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz atas penyampaian kajiannya pada pagi hari ini.
Semoga Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan selalu ya Pak ya. Kemudian untuk penutup Pak, mohon berkenan Bapak untuk menuntun kami untuk doa penutup Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, jamaah pejuang subuh yang dimuliakan Allah, para pengurusnya, mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah, dilindungi dan dijaga, selalu ditolong untuk beribadah dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma fir lana ya Allah wa li walidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shighara. Ampuni kami semua ya Allah, kedua orang tua kami, semua orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, sahabat kami ya Allah. Sayangi mereka seperti mana mereka menyayangi kami ya Rabbal Alamin. Allahumma afina washfina antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sehatkan kami, afiatkan kami. Engkaulah zat yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan darimu ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit-penyakit berikutnya. Rabbana barik lana fi majlisina. Berkahi majlis kami, berkahi harta kami, berkahi persahabatan kami, berkahi majlis kami, berkahi keluarga kami, berkahi harta-harta kami, berkahi semua aktivitas kebaikan kami ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allah, manfa'na bima 'allamtana ya Allah. Manfaatkan ilmu yang kami dapatkan darimu ya Allah. Innaka antal alimul hakim. Ya Allah, jadikanlah ilmu ini untuk penerang kami di dunia, pembimbing kami dalam kehidupan, penerang kami di akhirat, pembimbing kami dalam mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami, saudara-saudara, dan sahabat kami semuanya. Jadikan ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan pahala dan kebaikan kepada kami semuanya, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian pagi Ba'da Subuh Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah pagi hari ini. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ustadz dapat semakin mempertebal iman dan takwa kita semua. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, izinkan saya untuk menutup kajian pagi hari ini terlebih dahulu. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir sejak pagi sampai saat ini. Kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Terima Hendra. kasih Ustadz.